Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, bahan diskusi kita kali ini adalah bagaimana sejarah itu menjadi penting dalam aspek kajian-kajian ilmiah kita. Banyak memang orang yang berkata, sejarahkan masa lalu, biarkan sejarah jadi sejarah. Sejarah tidak ada pentingnya, atau bahkan kadang kita mendengar orang berkata sejarah is bullshit gitu kan. Padahal sesungguhnya jika kita mau merenung bahwa sejarah itu memiliki fungsi yang sangat-sangat penting buat kita mengkaji untuk kemajuan di masa yang akan datang. Bahkan kalau kita bicara tentang Al-Quran, isi sebagian besarnya adalah sejarah. Kalau kita kaji betul bahwa sejarah ternyata sangat dibutuhkan oleh manusia. Buktinya Al-Quran yang merupakan kitab suci justru isinya lebih dominan pada sejarah. Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam pesan ini ada 3 diksi yang bisa kita ambil untuk kajian-kajian ilmiah kita. Yang pertama, 3 diksi itu adalah masa lalu, kemudian masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, dalam pesan Allah ini berarti ada 3 aspek yang bisa disatukan oleh kita. Apa aspek itu? Yaitu adanya masa lalu. Masa lalu sebagai aspek pertama. Jadi kita mengambil dari masa lalu. Kemudian bagaimana kondisi hari ini, ya kan? Kondisi hari ini. Bagaimana juga prediksi masa yang depan ditarik ke masa kini. Nah, itulah pesan Allah kepada kita agar kita belajar masa lalu. Orang yang sering bicara tentang sejarah, inilah sejarah. Pentingnya sejarah sama dengan pentingnya hari ini, sama dengan pentingnya masa yang akan datang. Nah, ketika kita berbicara tentang sejarah, maka apa saja yang harus ada di dalam kajian-kajian kita. Seperti biasa kita bertanya what, when, where, itu seperti itu. Jadi kajiannya itu apa yang terjadi gitu. Contoh perang atau kematian atau hijrah kan gitu. Apa hijrah? Bagaimana hijrah terjadi? Contoh, hijrah terjadi ketika Rasulullah merasa ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Ada sesuatu yang harus dirubah. Makanya kemudian Rasulullah berhijrah. Nah, pada saat kapan itu berhijrah? Itu ada di dalam sejarah. Jadi munculnya hijrah dulu kita lihat bahwa pada saat Rasulullah hijrah, kondisi di Makkah itu ada yang tidak beres, ada yang butuh ditata. Tetapi aspek fikir pada saat itu tidak memungkinkan untuk dilakukan di situ. Makanya kemudian pergilah ke Madinah. Nah, pindahnya ke Madinah adalah karena daya tekan di Makkah cukup kuat. Siapa mereka? Adalah kaum kafir Quraisy. Nah, jadi ketika kita bicara sejarah,
Kemudian kita juga bicara tentang bagaimana di Madinah itu. Ternyata Rasul ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah SAW di sana itu menata aspek ekonomi, aspek kenegaraan, aspek persatuan, aspek kesatuan, aspek kebinekaan. Jadi Rasulullah SAW ketika berada di Madinah betul-betul mengelola aspek yang sangat banyak, bahkan ke aspek strategi. Jadi strategi itu merupakan bagian yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat semua, kenapa kita bisa melihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah menata banyak aspek ketika berhijrah. Terbukti ketika menaklukkan Mekah, perlawanannya tidak begitu kuat. Karena apa? Karena ternyata strateginya Rasulullah luar biasa, kekuatan ekonominya luar biasa, kemudian kekuatan aspek strateginya juga luar biasa, sehingga ketika menaklukkan Mekah cukup mudah. Salah satu yang harus kita pelajari hari ini, kenapa orang tunduk dengan Barat adalah karena mereka lebih kuat dari aspek ekonomi, lebih kuat dari aspek strategi. Kita belajar lembaga keuangan syariah sangatlah sulit jika kita tidak bersentuhan dengan teknologi yang dibuat oleh Barat. Nah, ini sahabat-sahabat semua. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa kemudian bersentuhan dengan mereka, dengan kaum kapitalis, karena kita merasa sendiri bahwa kenyamanan, kecepatan itu sangat didukung oleh teknologi, sementara umat Islam sampai hari ini belum bisa menyamai mereka, apalagi mengejarnya, kan seperti itu. Ini jika kita belajar dari sejarah hijrah. Jadi hijrah Rasulullah SAW begitu kompleks ketika berada di Mekah, kemudian melakukan hijrah dan kemudian mengembangkan banyak aspek di Madinah. Kemudian jika kita melihat itu, maka kita akan dapat menggali bahwa ketika bicara sejarah, kita harus bicara apa yang terjadi tadi hijrah ya, bagaimana kejadiannya, kapan itu terjadi, di mana adanya, kemudian mengapa itu kok bisa terjadi, kemudian siapa pelakunya. Ini yang harus ada dalam kajian-kajian sejarah untuk menggali bagaimana sejarah itu menyumbangkan pemikiran untuk membaca masa yang akan datang. Jadi sahabat-sahabat semua, kedalaman kajian kita di sejarah sangat memberikan sumbangan yang luar biasa ke depan. Begitu juga jika kita belajar dari kehidupan masa kecil Rasulullah. Masa kecil Rasulullah, beliau berangkat dari beternak, beliau berangkat dari berdagang, awalnya itu. Makanya kemudian ketika bicara tentang ekonomi, bicara tentang aspek bisnis, Rasulullah lebih dalam. Karena apa? Dari kecil sudah memahami itu. Dan pola-pola yang ada dalam ekonomi, ketika Rasulullah, kita memotret Rasulullah masih kecil, kita bisa melihat bahwa oh ternyata Rasulullah berangkat dari awal itu begitu kuat untuk menguasai bidang-bidang ekonomi. Kita juga bisa mengambil dari sejarah Rasulullah masa kecil untuk membangun ekonomi kita hari ini. Makanya kerja keras yang ditunjukkan oleh Rasulullah mulai kecil itu harus membangkitkan semangat kita ke depan. Karena kita belajar dari sejarah. Tidak ujuk-ujuk Rasulullah itu menjadi Rasul, tetapi prosesnya begitu panjang. Nah, siapa
di mana, mengapa, kapan, apa, bagaimana, itu bagian yang harus kita pelajari untuk ditarik ke masa kini. Jika kita ingin belajar dari Rasulullah banyak membantu, otomatis kita dari awal sudah belajar bisnis, sudah belajar beternak, sudah belajar bertani. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Itulah pentingnya membaca masa lalu, memprediksi masa yang akan datang, dua-duanya ditarik ke masa kini. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat semua, apa sih fungsinya kita belajar sejarah ini? Apalagi aspeknya adalah kita aspek ekonomi. Bentuknya banyak, terserah nanti kita melihat dari sisi apa. Jika kita ingin melihat sekelumit aja dari apa yang dilakukan oleh Barat, oleh Cina, itu sesungguhnya kita bisa juga menarik beberapa kejadian masa lalu untuk dijadikan teori. Salah satu contohnya, kenapa strategi perang Sun Tzu, Sun Tzu pada dinasti Ming itu di dataran Cina itu, dia hari ini bisa jadi strategi perang, berubah menjadi strategi bisnis. Nah, kita juga kan bisa perang Uhud, perang Jamal, hijrah, itu kan bisa jadi teori ekonomi buat kita. Nah, ini sahabat-sahabat semua, perubahan dari strategi perang menjadi strategi bisnis itu adalah bagian tugas kita untuk merubah. Kita kan prihatin lah dengan kondisi kita hari ini, bahwa kita tidak memiliki teori ekonomi yang bisa diterapkan. Kita harus paham betul, kita paham betul bahwa konsep ekonomi Islam adalah yang terbaik. Apa konsep yang terbaiknya? Yaitu bagi hasil. Namun dalam penerapannya, dalam mengimplementasinya, kita tidak bisa menarik teori besar itu ke teori-teori kecil. Ini yang menjadi hambatan kita. Akhirnya kajian-kajian kita selalu melangit. Kajian-kajian kita selalu sulit untuk diterapkan. Nah, tugas para calon sarjana, calon doktor, calon magister ini kemudian yang harus mampu mengimplementasikan itu. Jika saudara kita yang tidak seagama mampu menarik teori perang, kita teori perang banyak. Tapi selama ini kita bicara perang, ya bagian dari hanya perang itu saja. Kenapa teorisannya Sun Tzu bisa? Kenapa teori perang Uhud enggak bisa? Kenapa hijrah hanya dimanai berpindah saja, bukan membangun teori yang implementatif, yang aplikatif? Itu tugas kita ke depan. Apalagi kalau sudah S2 ya, kalau S1 bagian mengumpulkan teori gitu kan, teori-teori dikumpulkan sebagai dasar berpikir. S2 tugasnya sekarang adalah mengelola, mengkritisi teori. Jadi teori yang ada setelah dikelola oleh kita kemudian dikritisi, disandingkan dengan teori-teori lain. Nah, nanti kalau sudah S3 tinggal membuat teori. Nah, itu tugas kita sebagai umat Islam agar jangan tertinggal dengan umat-umat yang lain. Untuk menyetarakan butuh kajian-kajian yang mendalam dari kita. Nah, kemudian apa sih sesungguhnya fungsi belajar sejarah? Fungsi belajar sejarah, kalau orang Sunda itu ngomong fungsi, jadi fungsi-fungsi, faktor-faktor yang mempengaruhi, bukan faktor ya. Jadi faktor P-nya lebih kuat. Mohon maaf. Oke, sahabat-sahabat semua, belajar dari sejarah ini memiliki fungsi. Apa fungsinya? Yang pertama, tapi bukan yang utama loh ya. Artinya yang pertama tergantung dari sudut pandang mana.
kita bisa belajar kesuksesan. Kita belajar kesuksesan dari Rasulullah ketika tadi hijrah, belajar bagaimana membangun teknologinya, ya, bagaimana belajar kesuksesan dalam bersosialisasi, terutama pada waktu itu antara Ansor dan Muhajirin, bagaimana menyatukannya gitu dalam aspek sosial. Kemudian juga bagaimana mengelola kesuksesan dalam aspek ekonomi. Kemudian bagaimana mengelola kesuksesan dalam aspek hukum. Tapi sesungguhnya jika belajar dari Rasulullah, aspek ekonomi itu jauh lebih dominan. Termasuk hari ini, siapa yang menguasai ekonomi kan dia yang mampu menguasai dunia. Bagaimana Amerika bisa mengelola seluruh negara, bagaimana Cina bisa mempengaruhi ekonominya itu dengan ekonominya, Amerika dengan teknologinya. Itu bagian yang harus kita kaji bersama-sama untuk kesuksesan umat Islam. Jadi kita belajar sejarah dalam rangka untuk belajar dari kesuksesan. Kemudian yang kedua adalah belajar dari kesalahan. Kita ingat betul ya, dalam sejarah sudah tertulis bahwa yang membunuh salah satu khalifah kita adalah mereka yang hafal Quran, adalah dia yang hafal Quran. Bahkan dalam salah satu sejarahnya disebutkan ketika melakukan pembunuhan kepada salah satu khalifah kita, beliau atau orang itu sambil melafadzkan kalimah-kalimah thayyibah. Artinya hati-hati juga kita dalam menjalani kehidupan yang tidak lama ini. Siapa tahu kita salah dalam memahami, tetapi karena cara berpikir kita, hati kita yang kadang-kadang mengambil wilayahnya Tuhan, menganggap kita yang paling pintar, paling benar, kemudian sombong, itu bisa berdampak fatal. Dari mana kita itu dapat? Dari belajar sejarah. Orang lain dianggap salah semua, kita yang paling benar. Orang lain dianggap tidak berilmu, kita yang paling berilmu, gitu kan. Padahal kalau kita bicara ke masa lalu, betapa saling membunuh itu merugikan, justru itu yang harus kita jadikan teori. Aspek apa saja yang bisa kita ambil dari kesejarahan yang kemudian dapat menjerumuskan umat kepada perpecahan, dapat menjerumuskan umat menjadi tidak harmonis. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah untuk saling menghargai. Belajar sejarah dari perilaku orang, salah berpikir, tidak memiliki pola pikir, hanya mengetahui sedikit dalil dari jutaan dalil. Pelaksanaan atau implementasi dari sebuah dalil menjadikan kita menjadi terpecah belah. Itulah yang kemudian membuat umat harus berkaca ke masa lalu. Jika melakukan sikap ini, maka yang terjadi seperti ini. Jika melakukan seperti itu, akan berjadi seperti ini. Sehingga diharapkan umat dengan belajar sejarah nanti akan saling menghargai satu dengan yang lain. Bagaimana kaum Muhajirin itu menghormati kaum Ansor, bagaimana kaum Ansor menghargai kaum Muhajirin. Ini yang penting kita kaji. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa membantu memahami perilaku orang atau perilaku masyarakat dan perilaku terhadap lingkungannya.
ya. Jadi membantu memahami perilaku orang. Jadi perilaku orang dipahami agar kita bisa menyesuaikan dengan orang atau masyarakat atau lingkungannya. Ingat, orang sukses adalah orang yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi justru kita yang menyesuaikan. Ya tapi ya nggak usah dibenturkan. Masa sana buruk ikut buruk, ya otomatis yang baik lah. Kita belajar dari kesuksesan, belajar dari kesalahan. Nah ini otomatis, kalau ini otomatis belajar memahami perilaku orang, karena agar kita mampu menyesuaikan, berarti agar kita sukses. Yang kelima adalah liutamima makarimal akhlak. Kita belajar sejarah agar kita berakhlak, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Itu sahabat-sahabat semua bahan diskusi yang saya sampaikan. Mohon ya, ambil konstruksinya, jangan ambil contohnya. Sering sekali saya sampaikan, saya memberikan motivasi, tetapi kemudian ada kesalahan berpikir, itu dianggap sombong gitu kan. Saya memberikan contoh, kesinggung dengan contohnya, dan sering kita terjadi seperti itu. Coba kita kembali mengingat-ingat masa lalu, lebih sering mengambil contohnya atau konstruksinya. Saya mohon jangan ambil contohnya hanya untuk mempermudah mengantar konstruk berpikir atau pola berpikirnya bahwa ketika kita bicara tentang sejarah adalah dalam rangka untuk menjalankan pesan Allah, yaitu tadi wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kita belajar sejarah adalah perintah Allah, kemudian bagaimana kita membaca sejarah dari banyak aspek, bukan hanya dari satu aspek. Untuk apa kita belajar sejarah? Itu tadi untuk belajar dari kesuksesan, belajar dari kesalahan masa lalu, kemudian untuk saling menghargai, untuk memahami perilaku orang, masyarakat, lingkungannya, dan juga untuk meningkatkan akhlakul karimah kita. Dan saya yakin fungsinya masih banyak lagi, apalagi ini S2 otomatis harus bisa menambahkan itu. Nah kalau Anda S3, ini untuk menggali lebih dalam untuk menemukan konsep-konsep teori baru. Nah kalau kita masyarakat, jadikan ini sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas individu kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kebenaran hanya milik Allah, kita hanya pencari kebenaran. Allah lah yang maha benar. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.